Somebody Somewhere season kedua ini series yang masih berfokus pada kehidupan Sam di sebuah kota kecil dengan berbagai macam cerita di sekitarnya. Dimana kalau menurut gue kalian lebih baik nonton season pertamanya dulu ya sebelum nonton season kedua ini karena dari sisi cerita ini nyambung, bukan tipikal series yang tiap season berbeda. Dan buat gue sendiri, ini tuh series yang terhitung agak underrated sama seperti Togetherness, Californication, Hang, Wits, dan masih banyak sisa contoh lainnya juga gitu. Satu hal yang gue suka dari series ini atau yang menurut gue jadi salah satu perbedaannya ya, itu ada di sisi settingnya, dimana buat gue sendiri series ini tuh bisa dibilang relax banget sama gue nonton, pemandangannya itu yang menurut gue ngebuat gue tenang sih sama gue ngeliat di layar ya, karena emang dari sisi tempatnya tuh di sebuah kota kecil yang nggak rame, nggak banyak orang juga, ditambah dengan musiknya yang menurut gue mendukung banget, dan ini tuh jadi salah satu tontonan favorit gue sebelum gue tidur. Sedangkan kalau ngomongin dari sisi ceritanya, di sini tuh kita ngelihat dari kehidupan orang-orang di sekitarnya Sam, di mana masing-masing tuh punya kisahnya sendiri. Kita ngelihat kehidupan saudaranya Sam yang bernama Tricia dengan masalah pribadinya juga yang datang dari season sebelumnya. Cuma di season kedua ini tuh lebih dibahas lebih dalam lagi, lebih intimate juga. Gue sendiri sih paling suka dengan plotnya Tricia ya, karena ada sisi darknya, terus kita ngelihat dari kehidupan temen dekatnya Sam yang bernama Joel, bisa dibilang mereka tuh udah deket banget ya, terutama di season ini dari sisi hubungan mereka berdua gitu. Porsinya Joel juga lebih banyak dibandingkan dengan season sebelumnya, di mana semuanya tuh dibawain secara realistis dengan tema yang ada di sekitar kehidupan kita juga gitu. Di mana emang gak ada superhero yang akan nyelamatin kita ketika ada suatu masalah gitu. Terus yang gue suka juga mereka tuh nggak ada over drama ya di sini, nggak ada pemaksaan juga untuk ngebuat kita menjadi sedih karena emang bukan stylenya series barat juga ya kalau menurut gue. Walaupun ada beberapa masalah berat di beberapa karakter yang mereka lalui. Tapi karena ini lebih ke dramedi, jadi tetap ringan. Mungkin ini yang ngebuat gue sendiri ya, itu lebih lebih betah selama gue nonton gitu. Karena jatuhnya tuh kayak melihat kehidupan orang lain serta cara mereka mengatasi masalahnya gitu. Itu sih yang gue suka dari series ini gitu. Walaupun bukan tipikal series yang ngebuat lu begitu selesai satu episode pengen langsung lanjut ke episode berikutnya gitu karena penasaran. Tapi series ini tuh lebih ke ya tontonan santai aja gitu setelah lu pulang kerja capek dan nonton ini tuh menurut gue cocok banget ya. Di season ini juga ada benang merahnya dari sisi cerita, walaupun yang gue tangkap tuh ada dua garis besar ya, yaitu persiapan pernikahannya temennya Sam dan Joel, di mana beberapa karakter atau majority karakter di sini tuh terlibat dalam hal ini, serta kesehatan ibunya Sam dan Tricia gitu. Walaupun buat gue sendiri bisa dibilang ini tetap series yang fokusnya lebih ke sisi karakternya gitu dibandingkan dari sisi ceritanya gitu. Secara tema menurut gue bisa dibilang ini tentang cinta sih. Dalam hal ini tuh ada wedding, mengurus orang tua juga, bahkan sampai mencintai diri sendiri gitu. Itu yang gue tangkap ya di sepanjang season kedua ini, dan menurut gue juga cukup kelihatan juga gitu walaupun tertutupi dengan kesibukan masing-masing karakter. Dan kalau ngomongin dari sisi pacing, ini emang agak lambat dan menurut gue juga ini cocok ya dengan series ini ataupun secara keseluruhan vibe-nya juga, dimana emang
mereka tuh lebih lebih santai banget dan emang lebih tenang banget gitu. Gue suka dengan jokes tentang diabetes di episode kedua, walaupun kadang tuh mereka suka melakukan yang tiba-tiba itu momennya lagi santai dan ringan dan senyum-senyum karena kelakuan beberapa karakter ya di sini. Tiba-tiba tuh nusuk dengan realita atau dengan realita masalah di masing-masing karakter gitu. Jadi bisa dibilang lagi santai dan ada sisi komedinya, tiba-tiba tuh langsung berubah ke dark comedy gitu dalam waktu yang terhitung singkat melalui dialog-dialog mereka gitu. So, Somebody Somewhere, gue suka banget dengan series ini karena bisa dibilang ini simple, dari sisi masalahnya juga cukup jelas sih. Durasinya juga terhitung singkat, sekitar kurang lebih 30 menitan per episode. Walaupun kalau buat gue ini kayaknya bukan buat semua orang ya, karena balik lagi yang kayak tadi gue bilang ini agak sedikit lambat. Ini mungkin lebih ke tontonan setelah lu pulang kerja sih kalau buat gue ya. Kalau ditanya rekomen apa enggak, ya menurut gue iya sih untuk series ini, walaupun kalian mesti ngikutin dari season pertamanya juga. Jadi itu aja opini gue mengenai Somebody Somewhere season kedua. Thank you for watching, it's me Patrick signing off.